Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali setelah Profesor Mahfud MD resmi diumumkan sebagai Wakil Presiden Ganjar Pranowo, beliau langsung diwawancarai dan beliau menceritakan proses awal ketika beliau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Peran Presiden Jokowi begitu besar. Ini yang kita harus tahu sama-sama biar tidak seuzon kepada Presiden Jokowi. Lalu kemudian beliau juga berbicara tentang ceruk mana aja yang akan beliau ambil sebagai basis dukungan kepada Profesor Mahfud MD, termasuk NU dan lain sebagainya. Coba kita dengarkan ya, ini penting sekali, saudara. Hormat kita kepada Presiden Jokowi. Kita cek nih. Untuk terkait dengan hal ini, terkait memasangkan dengan Mas Ganjar. Persisnya tanggalnya lupa saya, tapi itu kira-kira udah bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu ada beberapa. Cukup lama ya, Prof ya? Iya, menjajaki cuma Pak Mahfud gimana? Saya enggak lah, saya bilang kamu cari yang ini gitu. Tapi kemudian datang lagi, yang lain datang lagi gitu ya. Jadi ada beberapa kali dan beberapa orang ya? Ada beberapa kali, ada beberapa orang. Sudah lama misalnya kalau saya perlu nyebut nama yang ketemu itu misalnya Oli Dondokambe, Said Abdullah, kemudian ada Ahmad Basara. Banyaklah, artinya menjajaki gimana kalau ini. Semula saya bilang enggak lah, apalagi kepada teman-teman yang nampaknya agak serius gitu mau follow. Tetapi berkembang kemudian kok jadi serius karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya. Mungkin tidak bukan dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekedar ngisi acara ketika ada suatu acara Pak Jokowi pidato gitu kan, nyebut nih di sini banyak calon presiden, gitu. Ya. Lalu saya disebut. Ketika Pak Ganjar berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi sehari sesudah deklarasi, wartawan tanya siapa aja calon presiden Pak Ganjar, banyak kata Pak Jokowi, saya masuk. Termasuk gitu. nama Pak Mahfud. Artinya dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah menurut saya karena meskipun mungkin tidak mendorong secara tertutup, tapi pasti tidak ada masalah gitu. Tapi nah yang pasti kemudian enggak, Prof, dengan Pak Jokowi sebelumnya belum pernah ya? Enggak, saya menghindar. Saya menghindar karena khawatir nanti dikira saya minta dukungan atau apa, kan enggak enak kan. Jadi saya enggak pernah bicara soal itu dengan Pak Jokowi. Presiden. Dan Pak Jokowi setiap ketemu saya ya seperti biasa, wajahnya biasa, sopan, ramah gitu, ya bergurau, tapi sama sekali kalau dengan saya tidak nyinggung soal pilpres. Kira-kira untuk Prof Mahfud akan menyumbangkan basis pemilih yang mana atau yang seperti apa kepada pasangan Ganjar Mahfud? Kalau secara tradisional saya akan membawa kaum muslimin, orang-orang Islam tradisional terutama dari karangan NU. Sebab saya ini kan pernah ditanya, Pak Mahfud kapan masuk NU? Saya tidak pernah masuk NU karena saya sejak dulu sudah NU. Ngapain masuk lagi? Sejak bayi. Sejak lahir? Sejak sebelum lahir malah. Sebelum lahir? Sehingga orang kalau bilang saya tidak NU, loh saya sejak sebelum lahir sudah NU. Ayah saya ditahan juga karena NU. Saya di sekolah NU. Dan saya bisa baca kitab-kitab yang diajarkan oleh NU. Saya di pesantren NU. Gitu. Sehingga bagi saya tidak sulit. Ada orang, Pak Mahfud itu kan NU kultural. Tidak kultural juga. Kultural sangat iya. Tapi struktural juga. Karena saya menjadi ketua Dewan Pertimbangan ISNU. Sampai sekarang, Prof? Enggak, waktu satu periode. Satu itu kan periode, struktural. Yang tanda tangan SK saya itu Ki Akil Siroj. Lalu saya menjadi penasihat Ansor di Jawan Nusron. Itu yang tanda tangan juga Ki Akil Siroj. Saya menjadi penasihat Lembaga Bantuan Hukum NU di zaman Hasyim Muzadi. Jadi saya struktural juga. Di Jogja saya pernah menjadi juga pengurus Ansor NU.
Cuma karena politik lalu ada orang bilang kok NU baru, enggak juga. Sebelum lahir saya sudah NU dan saya bukan NU naturalisasi. Sehingga saya tidak pernah membantah yang gitu itu kalau secara tapi karena ini Anda tanya itu tadi basis apa yang bisa pakai NU. Satu, saya juga dekat dengan Muhammadiyah dan kaum terdidik ke atas, kelas menengah ke atas saya kira. Saya bisa berkontribusi di situ, kampus-kampus dan sebagainya. Saya bisa. Kaum minoritas, saya dekat dengan semua kalangan minoritas, apakah itu etnis, apakah agama. Saya masuk bertemu dengan mereka. Dan jangan lupa jumlah mereka ini saja 12%. Iya, 12%. Yang minoritas ya? Yang minoritas. Kalau kita bisa ngambil 80%-nya kan dari 12% kan lumayan. Misalnya. Oke, mumpung nih Prof Mahfud bicara soal NU gitu ya. Iya. Tadi saat deklarasi, Prof kan menggunakan baju warna hijau ya, Prof ya. Ya. Apakah itu memang ada kaitannya mungkin sudah mungkin minta izin atau sowan ke Kiai NU atau ke keluarga Gus Dur misalnya, makanya pakai baju hijau gitu? Itu dari guruan saya dengan Bu Mega aja. Kenapa, Prof? Besok katanya waktu pengumuman katanya pakai baju merah putih ya gitu. Terus saya berguru, Bu, itu kok seperti bendera. Kok gini aja pakai bajunya bebas. Saya mau pakai baju hijau. Saya ini kan di belakang saya ini Islam, Ibu nasionalis gitu. Yang Ibu suruh merah semua, yang saya pakai hijau aja, yang lain yang punya ini gitu. Oh iya kata Ibu. Tapi saya pakai hijau dengan batik, bukan bukan kaligrafi, hijau dengan batik. Itu hijau tuh biasanya disimbolkan sebagai warna Islam, batik itu Nusantara. Jadi saya Islam Nusantara. Islam Nusantara. Tapi memang irisan saya kan NU. Saya dengan Muhammadiyah sangat dekat. Yeah. ICMI, saya adalah ketua anggota Dewan Pertimbangan ICMI sekarang ini. Saya pernah menjadi ketua presidium Majelis Nasional Kahmi. Ada semua di situ, di hijau itu. Di hijau itu ada semua. Sehingga saya memang ya memilih baju itu. Tapi kalau waktu pendaftaran ya pakai baju putih. Baju putih ya, Prof ya. Berarti ini nanti harapannya NU and beyond gitu ya, Prof ya. Nah, tapi Prof kalau dari dua nama cawapres yang sudah resmi ya dideklarasikan, memang belum didaftarkan. Itu kan dua-duanya NU nih, Prof. Prof Mahfud dan yang sudah dideklarasikan terlebih dahulu kan Caimin, gitu. Nanti kira-kira seperti apa, Prof? Dalam tanda kutip perebutan untuk menarik hati para NU? Ya, nggak apa-apa, kampanye aja. Itu kan biasa, kontestasi begitu. Saya dorong Caimin kampanye, saya juga akan kampanye. Nanti siapa yang lebih mendapat dukungan itu nanti kan di TPS ya. Jadi bagi saya ya siapa aja silahkan gitu. Satu kali lagi saya katakan salam hormat kita kepada Presiden Jokowi. Jangan sampai kita lupa terhadap jasa-jasa beliau. Karena kan sampai detik ini kita melihat ada pendukung Ganjar yang menyerang habis-habisan Presiden Jokowi. Bahkan mengatakan munafik segala macam lah ya. Wah, ngeri. Tapi satu kali lagi bahkan aspirasi kita, suara kita, keinginan kita itu yang bisa dirasakan salah satunya oleh Presiden Jokowi. Dan proses awal pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo itu adalah dari Presiden Jokowi. Kita doakan mudah-mudahan Presiden Jokowi sehat selalu. Dan apapun nanti pilihan politik Presiden Jokowi, kita hormati, kita hargai. Sebagai orang yang pernah luar biasa mendedikasikan hidupnya selama 10 tahun. Luar biasa. Perubahan yang beliau lakukan, kerja yang beliau berikan, ya, waktu yang beliau berikan kepada bangsa ini. Jangan sampai hilang hanya karena berbeda pilihan politik. Hormat kita kepada beliau. Mudah-mudahan beliau sehat selalu satu kali lagi. Kemudian yang kedua, saya yakin orang-orang NU sangat respect sesuai apa yang dibayangkan oleh Profesor Mahfud MD. Saya yakin banyak orang NU yang kagum kepada Profesor Mahfud MD. Dan kemarin saya menceritakan seorang kiai
yang kalau Mahfud MD menjadi wapres Ganjar Pranowo tanpa istikharah akan langsung nyoblos. Kenapa? Apa sih keraguan? Istikharah itu berlaku hanya untuk orang yang sedang ada dalam kebimbangan, keraguan. Ketika Profesor Mahfud MD masuk menjadi kandidat wapres, siapapun aja, mau Ganjar, mau Prabowo, maka saya akan memilihnya tanpa harus istikharah. Tadi itu ya. Dan sesuai yang tadi saya katakan bahwa Profesor Mahfud MD memang diterima oleh banyak lapisan, banyak golongan. Beliau bisa masuk ke orang NU, beliau bisa masuk ke ICMI Muhammadiyah, segala macam. Kalangan intelektual, mahasiswa, segala macam. Udah, lapisan-lapisan itu beliau cocok untuk masuk gitu loh. Seorang akademisi, oh bisa. Intelektual, oh bisa. Santri, oh bisa. NU oke. Muhammadiyah, yes. Jadi lengkap sekali profil beliau itu. Orang-orang hukum, oke. Pendekar hukum julukannya juga. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.